Ya, silakan. Siap, 1, 2. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mengecek kehadiran siswa-siswi sekalian. Jadi dengarkan namanya ya, ya. Ya, Bu. Yang pertama Pias Rahmawati. Hadir, Bu. Charlie. Hadir, Bu. Arasia. Hadir, Bu. LM Nikola Herlanda. Hadir, Bu. Heti. Hadir, Bu. Faret. Hadir, Bu. Cinta Said Widya. Hadir, Bu. Nazarwati. Hadir, Bu. Waniken. Hadir, Bu. Masni. Hadir, Bu. Piska. Hadir, Bu. Pak Ode Yusni. Hadir, Bu. Pak Ode Zaira. Hadir, Bu. Pak Ode Aini. Hadir, Bu. Pak Ode Nurmawati. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya. Iya, Bu. Selanjutnya mengingatkan kembali bahwa kita harus belajar ya supaya nanti ke depannya bisa atau kekongruenan. Jadi materi kita hari ini adalah kekongruenan. Jadi saya harapkan kepada siswa-siswi sekalian agar bisa membedakan antara gambar yang satu dengan gambar yang lainnya. Ya, perhatikan sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materi kekongruenan. Ya, Iya, Bu. materi kongruen itu berarti apabila bentuk dan ukurannya sama. Materi yang tidak atau benda yang tidak kongruen berarti bentuk dan ukurannya tidak sama. Ya, jadi materi kongruen itu apabila Pak Fitri saya sudah jelaskan tentang materi kekongruenan. Ya, jadi di sini ada dua gambar yang berbentuk gambar Segitiga. Ada gambar satu yang berbentuk segitiga dan gambar dua yang berbentuk Segitiga. Maka di sini untuk membuktikan gambar satu sebuah segitiga dengan gambar dua yang kongruen, maka kita lihat dari sisinya atau Sudutnya. Pertama perhatikan, ini sudut A, sudut B, sisi A, sisi B dan sisi C. Gambar kedua juga ada sisi A, sisi B dan sisi C. Nah, sekarang kita lihat sudut. Di sini juga di sebuah gambar segitiga ini ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Di gambar dua juga ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Jadi untuk membuktikan apakah gambar satu dan gambar dua kongruen, maka tinggal kita lihat sisinya. Misalkan sisi AB sama dengan sisi AB untuk di gambar dua. Ya, saya pakai begini modelnya. Ini gambar satu, sisi gambar satu, ini sisi gambar dua. Sekarang sisi BC ya kan sama dengan gambar dua yaitu sisi BC. Berarti itu dikatakan kongruen. Iya. Terus sisi AC sama juga dengan sisi AC juga di gambar dua. Berarti dia dibuktikan kongruen. Begitupun juga dengan sudutnya. Sekarang saya mau tanyakan, ada mau ditanyakan tentang kekongruenan? Tidak. Dipahami? Bisa. Saya simpulkan kembali, materi kongruen atau kata kongruen
Gambar. Kesamaan Beda. Ya, dikatakan sama atau kongruen apabila sisi-sisinya bersesuaian atau sudut-sudutnya yang Bersesuaian. Ya. Selanjutnya saya akan mengelompokkan sesuai dengan kelompok tadi, ya. Ya, jadi saya persilakan kepada siswa-siswi sekalian untuk membuat kelompok secara heterogen. Ya, saya persilakan. Ya, sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Ya, sekarang saya akan bagikan LKPD-nya. Ya, saya akan bagikan LKPD-nya. Ya, perhatikan. Sini ada 3 lembar LKPD, ya. Sebentar saya akan bagikan kepada kalian semua. Jadi di dalam LKPD ini Anda yang harus isi adalah nama kelompok, ya. Terus ketua kelompok dan anggota kelompok. Terus nanti sebentar dilihat di lembaran terakhir itu ada 3. Mana kelompok 2? Ya. Kelompok 3. Mana? Ada? Lihat. Kelompok 2 ya. Mana sudah? Belum. Dengan baik, diskusikan dengan baik supaya bisa memahami semua dalam kelompok
diberikan. Bisa dipahami? Limpahnya. Ya, sudah? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah diselesaikan soal yang di LKPD-nya, berarti saya persilakan di masing-masing kelompok untuk mendiskusikan hasil pekerjaannya ya. Ya, Bu. Kira-kira kelompok berapa dulu yang maju? Kelompok 1. Ya, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil atau soal yang sudah dikerjakan di LKPD-nya. Ya, silakan. Depan. Ya, perhatikan kelompok lain ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dari kelompok 1 selaku ketua kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Teman-teman, coba kalian amati gambar yang ada di LKPD kalian masing-masing pada kegiatan 1. Ya, perhatikan LKPD-nya masing-masing dan lihat di bagian kegiatan 1. Ya, diperhatikan, tidak mau lihat. Apakah kalian sudah mengamati gambar tersebut? Di situ ada beberapa gambar mobil. Pada gambar A ada 2 buah mobil yang kongruen, sedangkan gambar B ada 2 buah mobil yang tidak kongruen. Apakah ada dari kelompok 2 dan 3 yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Ya, ada dari kelompok 2. Saya persilahkan. Ya, silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Baiklah, kami akan mengajukan pertanyaan, yaitu jelaskan kenapa gambar A dikatakan kongruen. Baiklah, saya akan mempersilahkan Saudari Cerlin untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saudari Cerlin, saya persilahkan. Ya, silakan terpilih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Adapun jawaban dari kami yaitu gambar A dikatakan kongruen karena bentuk dan ukurannya yang sama. Itulah jawaban dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Apakah jawaban kami diterima? Diterima. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Untuk gambar 1 itu dikatakan kongruen karena bentuk dan ukurannya Sama. Ya, lanjut. Kelompok 3, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Ada dari kelompok 3. Ya, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah kalian berikan kepada kelompok kami. Bisa berdiri. Bisa berdiri. Ya. Baiklah, saya akan mengajukan pertanyaan. Adapun pertanyaan kami yaitu mengapa gambar B dikatakan tidak kongruen? Baiklah, saya akan mempersilahkan Saudari Najrati untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Saudari Najrati, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Gambar B dinyatakan tidak kongruen karena bentuk dan ukurannya yang tidak sama. Itulah tadi jawaban dari kami. Saya kembalikan kepada moderator.
Apakah jawaban kami diterima? Diterima. Itulah hasil diskusi kami. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tangan yang meriah. Ulangi kembali ya. Ya, Bu. Tadi yang dibahas kelompok 1 itu adalah materi kekongruenan. Ya, jadi saraf kepada kalian itu sudah melihat bagaimana model gambar yang kongruen, bagaimana gambar yang tidak Kongruen. Intinya kongruen itu bisa dikatakan kongruen apabila bentuk dan ukurannya sama. Jika tidak dikatakan kongruen berarti bentuk dan ukurannya tidak sama. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau gitu saya kasih kesempatan untuk kelompok 2 maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 selaku ketua kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 1 dan kelompok 3 perhatikan lembar LKPD yang ada pada kegiatan 2. Perhatikan gambar trapesium ABCD dan VQRS yang kongruen di bawah ini. Ya, pertanyaannya. Jika panjang sisi AB sama dengan 40 cm, BC sama dengan 21 cm, RS sama dengan 16 cm, dan PS sama dengan 15 cm, tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Ya, silakan diperhatikan LKPD-nya. Kelompok 1 dan kelompok 3, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Ya, ada dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan mengajukan satu pertanyaan. Adapun pertanyaan saya yaitu, mengapa bukan AB sama dengan SR? Jelaskan sisi-sisi trapesium. Itulah pertanyaan dari kami. Saya persilakan kepada saudari atas Ramawati untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Adapun jawaban kami yaitu, untuk menentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR, tentukan terlebih dahulu sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu AB sama dengan PQ, BC sama dengan QR, DC sama dengan SR, AD sama dengan PS. Dengan demikian, jika AB sama dengan 40 cm, BC sama dengan 21 cm, RE sama dengan 16 cm, dan PS sama dengan 15 cm, maka AD sama dengan PS sama dengan 15 cm, DC sama dengan SR sama dengan 16 cm, QR sama dengan BC sama dengan 21 cm, PQ sama dengan AB sama dengan 40 cm. Itulah hasil dari jawaban kami. Saya kembalikan kepada kita kelompok. Ya, Apakah jawaban kami diterima? Diterima. Apakah masih ada tanggapan atau pertanyaan? Tidak ada. Itulah hasil dari presentasi kami, dan apabila ada kata yang salah tolong dimaafkan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipresentasikan kelompok 2 tadi berarti dia menyesuaikan sisi-sisi yang ada gambar di trapesium ya. Ya. Sisi dan sudutnya. Saya kira tadi saya sudah jelaskan bagaimana mencari sisi yang bersesuaian, terus sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, bisa dipahami tadi yang dijelaskan oleh kelompok 2? Bisa. Ya, bisa, alhamdulillah. Berarti kita persilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 selaku ketua kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Diharapkan masing-masing kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mengamati lembaran LKPD bagian kegiatan 3 yaitu segi 4 A, B, C, D dan W, X, Y, Z pada gambar di bawah kongruen. Ya, sudah dilihat LKPD-nya masing-masing? Sudah. Akan diperhatikan bagian mana yang perlu ditanyakan atau diberikan. Apakah ada saran, tanggapan atau pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Ada tanggapan atau pertanyaan? Ada dari kelompok 1. Iya. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kelompok kami. Saya akan mengajukan pertanyaan. Adapun pertanyaan kami yaitu jelaskan sisi-sisi yang bersesuaian. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dipersilakan Saudari Wawodi Nurmawati akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dipersilakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya akan menjawab pertanyaan yang dipertanyakan oleh kelompok 1. Adapun jawabannya adalah sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu garis AB sama dengan garis WX, garis BC sama dengan garis XY, garis CD sama dengan garis YZ, garis DA sama dengan garis ZW. Itulah jawaban dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Apakah jawaban kami diterima? Diterima. Sudah dipahami ya? Iya, Bu. Sisi-sisi yang bersesuaian. Ya. Kelompok 2 ada yang mau bertanya? Ada. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Baiklah, kami akan mengajukan pertanyaan. Adapun pertanyaannya yaitu jelaskan sudut-sudut yang bersesuaian. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dipersilakan Saudari Wadi Masli akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dipersilakan. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang telah kalian berikan kepada kelompok kami. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Adapun jawaban kami yaitu sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut A sama dengan sudut W, sudut B sama dengan sudut Lihat X, di kelompok sudut 3. C sama dengan sudut Lihat X, kelompok 2. sama sudut D Bisa sama dengan menghadap sudut kelompok C. 2. Ya, bacakan ulang jawabannya tadi supaya bisa dipahami. Sudut A sama dengan sudut W, sudut B sama dengan sudut X, sudut C sama dengan sudut X, sudut D sama dengan sudut Z. Itulah jawaban dari kelompok 3. Saya kembalikan kepada moderator. Apakah jawaban kami diterima? Diterima. Itulah hasil dari presentasi diskusi kami. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat yang saya sampaikan salah, saya ucapkan kata mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan. Tadi sudah dipresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 yang diselesaikan di situ di bagian kegiatan 3, yaitu gambar persegi 4 ya. Jadi bagaimana untuk kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bisa dipahami tentang jawaban dari kelompok 3? Bisa. Sudah bisa ya? Ya. Berarti saya simpulkan sedikit untuk jawaban dari kelompok 3 tadi berarti menentukan sudut-sudut yang bersesuaian dengan sisi-sisi yang bersesuaian. Tadi di awal saya sudah jelaskan juga. Sebelum kita masuk langkah berikutnya, apakah ada yang menanyakan tentang persentase dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3? Tidak, Bu. Sudah dipahami semua? Sudah. Alhamdulillah. Berarti apa yang kita ajarkan hari ini, apa yang saya ajarkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Ya, jadi untuk di tujuan pembelajaran kita tadi di bagian poin 2, ya di sini adalah peserta didik dapat menguji kekongruensi
kekongruenan dua segitiga. Ya, jadi untuk kekongruenan dua segitiga ini karena mungkin tadi sudah dijelaskan di bagian mobil yang kongruen, ya, trapesium yang kongruen, terus persegi 4 yang kongruen. Jadi untuk segitiganya ini Ibu memberikan lembar tugas kelompok, ya, tugas kelompok supaya bisa didiskusikan di rumah. Jadi di pertemuan berikutnya saya harapkan kepada kalian semua sudah menyelesaikan tugas kelompoknya ini. Ini adalah 2 buah segitiga. Ya, 2 buah segitiga. Saya harapkan kepada kalian semua bisa dikerjakan di rumah supaya di pertemuan berikutnya saya bisa ambil kembali tugasnya dan kita bahas kembali. Bisa? Bisa. Saya akan bagikan tugas kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, ya, dan kelompok 3. Ya, jadi saya harapkan kepada kalian semua, kalau memang belum ada yang paham atau masih ada sedikit yang belum dipahami, bisa ditanyakan. Dan kalau sudah dipahami berarti alhamdulillah, ya. Jadi untuk berikutnya di sini kita masuk di kegiatan penutup, ya, karena sudah dipresentasikan tadi 3 kelompok sesuai soal-soal yang sudah diberikan di LKPD. Yang pertama di sini sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi, apakah ada siswa yang ingin menyimpulkan tentang penjelasan kita pada pertemuan hari ini? Saya Bu. Ada? Ya. Ya, Oda Zaira ya. Coba simpulkan apa itu kongruen. Bisa dikatakan kongruen karena bentuk dan ukurannya yang sama. Bisa dikatakan kongruen apabila bentuk dan ukurannya sama. Saya ulangi lagi. Bisa dikatakan tidak kongruen apabila bentuk dan ukurannya tidak sama. Ya, jadi untuk materi kongruen ini bisa juga dipelajari dan itu sangat bermanfaat buat kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, terutama Anda harus bisa membedakan benda-benda yang ada di segitiga. Ya. Terus yang selanjutnya, ya, karena pertemuan kita sudah sampai di ujung atau di akhir-akhir, saya perlu menyampaikan pelajaran pertemuan berikutnya. Ya, jadi untuk pelajaran hari ini adalah materi kekongruenan. Untuk pelajaran selanjutnya di pertemuan berikutnya adalah materi keseimbangan. Jadi di materi atau di bab ini, bab 1 untuk di semester 2 ini yang dipelajari adalah kekongruenan dan keseimbangan. Terus yang kedua adalah bangun ruang sisi lengkung. Jadi untuk pertemuan berikutnya karena kekongruenan sudah kita pelajari hari ini, kita masuk di materi keseimbangan. Bisa? Bisa. Jadi saya harapkan kepada siswa-siswi di rumah nanti kalau sudah tiba di rumah tolong pelajari materi tentang keseimbangan. Saya kira sudah ada di bukunya masing-masing, tinggal Anda pelajari kembali. Jadi pada saat kita masuk di pertemuan berikutnya sudah ada timbal balik antara saya dengan kalian semua. Bisa? Bisa. Ya. Sudah tidak ada lagi, berarti kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk menyiapkan kelas kita pada pagi hari ini. Saya persilakan. Siap. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Guru. Ya, sama-sama. 4. Ya, berarti selesai pertemuan kita hari ini ya. Iya Bu.